A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah fi ilmil mantiki ala tariqi su'ali wal jawab. Zam'un Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadang Al-Mudaris bi Madrasati Darul Ulum Ad-Diniyah Sa'bu ala Makkah tubi'a bi mutaba'ati dil Yunanid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fahadhihi risalah latifah fi ilmil mantiki ala tariqi su'ali wal jawabi. Jama'tuha bimusabati salami li ikhwani al-mubtadi'in fi tabhimil kitabi al-mutadawwilah fi hadhil ilmi wa aunan lahum ala dukhuli fil ilmil usulil fiqhi wal balaghah. Wallahu as'alu ayya umma biha an-naf. Amin. Jadi guys, ini adalah sebuah kitab yang bernama Risalah fi Ilmil Mantik, berbentuk tanya jawab dari Syekh Yasin Padang, ulama Nusantara yang menjadi guru atau mudaris di madrasah di Mekah. Beliau hidup di tahun abad 19, yaitu tahun 1800-an dan awal abad 19. Kekayaan pemikiran logika itu ternyata sudah dibangun jauh sebelum adanya politik etis di Indonesia oleh Belanda pada 1901 dengan kebijakan sekolah Ongkoloro. Ulama Nusantara ini sudah menggali atau menyentuh pelajaran ilmu mantik. Jadi warisan ulama Nusantara ini perlu kita uri-uri atau kita hidupkan kembali sebagai bahan, karena dengan ilmu logika inilah segala ambiguitas bisa kita urai sehingga bangsa ini tidak tenggelam di dalam carut-marut ambiguitas. Mari kita mulai. Mabadi ilmul mantik. Soal atau pertanyaan. Mahwal mantik, apakah mantik itu? Jawab dari Syekh Yasin. Huwa ilmun yubhasu fihi anil ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha tuwsila ila majhul at-tasawwuri au tasdiqi. Jadi ilmu mantik ini yaitu ilmu di dalamnya dibahas tentang maklumat, artinya hal-hal yang diketahui. Tasawur itu konsepsinya atau gambaran yang ada di benak kita. Wa tasdikiyah itu
predikasi, afirmasi atau penghukuman terhadap konsepsi tadi. Jadi ilmu di dalamnya dibahas tentang apa yang diketahui tentang tasawuf atau konsepsi dan tasdiki atau afirmasi. Min haitsu annaha tusila ilal majhul, sehingga terhubung dengan yang tak diketahui, gambaran atau penghukuman yang tidak diketahui. Jadi dengan ilmu logika ini, ketika kita mau mengatakan sesuatu itu harus gambarannya tersepakati oleh orang yang sedang berbicara. Apakah itu berbicara dalam satu konteks disiplin ilmu atau idiomatik maupun pembicaraan apa saja. Seluruh, kalau di dalam ilmu bahasa itu subjek predikat, tapi kalau di dalam ilmu mantek itu adalah tasawurat dan tasdikot. Subjek itu tasawurat, tasdikot itu adalah predikat. Itu kalau dalam idiomatik ilmu bahasa atau ilmu nahu atau tata bahasa, grammar ya. Pertanyaan kedua yaitu ma maudu'uhu, apa subjek bahasan atau yang dibahas di dalam ilmu mantik atau ilmu logika. Jawab, al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqat min haitsu isaluha ilal majhulat. Jadi bahasan yang akan dibahas dalam ilmu logika adalah maklumat tasawur. Itu satu konsepsi. Kalau kita katakan misalkan kursi, itu berarti ya seluruh yang biasa digunakan sebagai tempat duduk. Tidak mungkin akan meleset yang dimaksud kursi itu adalah piring misalkan. Itu punya maklumat yang lain atau punya konsepsi yang lain. Jadi tasawur itu haruslah sesuatu yang diketahui dan dipahami sama oleh orang yang membahas sesuatu itu. Tasdiqat min haitsu isoliha ilal majhulat, yaitu afirmasi atau tasdik yang disandarkan kepada subjek, predikat yang disambarkan kepada subjek, itu dibahas dalam ilmu sebagai bahasan ilmu mantik, ilmu bagia, dari sisi keterhubungannya dia kepada yang tak diketahui, al-majhulat. Nah, sehingga sebuah proposisi mantiki atau proposisi logika itu berawal dari tasawur atau konsep yang sudah diketahui, sedangkan tasdikot itu sebagai bahasan, dia juga sebagai suatu yang sudah diketahui, yang menghubungkan kepada majhulat. Sehingga dikatakan bahwa kursi itu berjumlah 10 di rumahku. Kata berjumlah 10 di rumahku itu adalah sebuah informasi yang tadinya belum diketahui, gitu. Sehingga dikatakan seperti itu. Pertanyaan ketiga adalah soal min wadi'ahu. Jawabnya, siapa yang menjelaskan itu? Orang yang meletakkan dasar daripada tasawur dan tasdik itu. Huwa Aristoteles minal hukama, yaitu peletak dasar ilmu mantik atau ilmu logika menurut Syekh Yasin Al-Padangi ulama Nusantara adalah
Aristoteles dia adalah dari golongannya para hukama, ahli hikmat, atau di bagian barat disebut filsuf. Soal ma ismuhu, apa nama ilmu itu? Jawabnya adalah huwa ilmul mantik, yaitu namanya ilmu mantik. Wa yusamma aidon bil mizan, dikatakan juga namanya adalah ilmu mizan, atau dikatakan juga ma'yarul ulum, sebagai pemindai dari ilmu. Dia digunakan untuk ilmu-ilmu lain, ilmu mantik itu. Soal berikutnya adalah ma istimdaduhu, apa yang menjadi istimdad atau yang menjadi alat di dalam ilmu mantik ini. Istimdadnya adalah minal akli, sandarannya adalah akal atau rasionalitas. Soal berikut adalah ma ghayatuhu, apa tujuannya? Jawabnya adalah ya ismatul insan an ayudilla fikruhu fil ulum. Jadi tujuannya adalah kemampuan manusia terhadap pikirannya untuk memasuki ilmu-ilmu yang lain. Itulah fungsi daripada atau goyah atau sasaran akhir dari ilmu mantik adalah ismah atau keterjagaan seorang manusia. Jangan sampai dia tersesat pikirnya di dalam beberapa pengetahuannya. Soal berikut adalah ma hukmu ta'allumuhu, apa hukum mempelajarinya? Jawabnya adalah fihi tafsir, di dalamnya ada beberapa tafsir atau pasal, wa huwa anna ma laisa makhluton bil kufriyati hukama kabadi risalah laisa fi zawaril istighol bihi khilaf. Jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat di dalam istighol atau mendalami secara tekun dalam ilmu ini. Bal fardu kifayah ala ahli kullil iklim li'annahu yatawaqqafu alaihi raddus sukuk wasibh al-mubtadi'ah wa hada fardul kifayah. Ada ulama mengatakan bahwa mempelajari ilmu mantik itu adalah fardu kifayah, artinya tidak wajib bagi seluruh orang, tapi harus ada sebagian orang yang berangkat mempelajari itu, karena dengan ilmu ini akan menetapkan raddus sukuk, menolak keraguan, menolak keserupaan atau sebeh. Wa amma makana mahluton bil fikri yatihim papihi aqwalu salasa. Ada pendapat, 3 pendapat ya. Ahaduha Ibnu Shalah wan Nawawi itu mengatakan haram. Wasaniha lil Ghazali li'annahu yajuju, boleh menurut Imam Ghazali mempelajari ilmu mantik. Qala ma la ya'rifuhu la yu'aku bi ilmihi wa salisuha wa huwa qaulul muhtar. Pendapat ketiga, pendapat yang terkenal yang dipilih bahwa